Hai, Sky the Victory di sini. Saya akan bercerita tentang kisah seekor semut merah yang menjadi pahlawan untuk bangsa semut hitam. Cerita berawal dari segerombolan semut hitam sedang bekerja sama membawa remahan sebuah roti. Ada remahan kecil, ada juga remahan yang sedikit besar. Mereka bergotong royong membawa makanan ke istana mereka untuk dihadapkan kepada ratu mereka. Ketika semua makanan sudah terkumpul, dan mereka mulai berpesta untuk menyantap setiap makanan yang telah mereka kumpulkan. Sedikit demi sedikit mereka cicipi. Namun tiba-tiba mereka menemukan sebuah telur semut dari dalam sebuah bongkahan roti. Para semut pun terkejut dengan adanya telur di dalam roti. Akhirnya ratu memutuskan untuk menjaga telur itu hingga menetas. Para semut yang lain ada yang setuju, ada juga yang menolaknya. Ada juga yang mengatakan agar dikembalikan ke tempat roti itu berasal. Namun dengan bijak ratu mengatakan terlalu bahaya jika telur itu dibiarkan, bisa-bisa dimakan oleh burung atau pecah dalam perjalanan. Kemudian keputusan sudah ditentukan oleh Ratu Semut, dan para semut yang lain tidak bisa membantah perintah ratu untuk menjaga telur semut itu sampai menetas. Disatukanlah telur itu bersama telur yang lain milik mereka. Hingga suatu hari telur-telur sudah menetas. Tidak terkecuali telur yang terbawa bersama remahan roti. Namun ada yang aneh saat telur itu menetas mulai memunculkan diri dari dalamnya. Kaki dan badan merah telah muncul ke permukaan. Para semut yang sempat menolaknya bersikap rasis kepadanya. Namun sang ratu semut dan yang menerimanya dengan sukacita menyambut semut merah itu. Hari demi hari, bulan demi bulan semut merah tumbuh besar dan membantu kelompok semut hitam mencari makanan. Namun ada juga semut yang bersamaan menetas dengannya, terus membuli semut merah karena perbedaan sebuah warna, serta mengatakan semut pungut dan buangan. Suatu hari semut merah mendatangi Ratu Semut dan bertanya, kenapa dirinya bisa berbeda dengan semut yang lain, dan mengatakan bahwa dirinya adalah semut pungut dan semut buangan. Mendengar keluhan dari semut merah, Ratu Semut menenangkan dan menasehati semut merah. Bahwasanya dalam kehidupan akan selalu ada perbedaan, entah itu pendapat, pikiran, bentuk tubuh, warna kulit, dan masih banyak lagi. Dan yang pasti di dunia ini semua berpasangan. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada baik, ada jahat. Kita mesti percaya bahwa kita ditakdirkan pasti. Karena suatu alasan yaitu untuk melengkapi kehidupan ini. Tergantung diri kita yang menjalaninya. Kita memang tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, namun kita bisa memilih jalan hidup seperti apa yang kita mau. Seperti halnya saat ini yang selalu kamu lakukan, dan mereka yang mengejekmu. Kamu selalu melakukan hal-hal yang berguna untuk semut yang lain, dan bisa menjaga ucapanmu untuk tidak menyakiti semut yang lain. Sedangkan yang mengejekmu adalah kebalikan dari dirimu. Artinya kamu memang ditakdirkan untuk menjadi baik untuk melengkapi keburukan yang lain. Mendengar nasihat dari Ratu Semut Hitam, semut merah sadar bahwa perbedaan bukanlah hal pemisah untuk dirinya berbuat kebaikan. Suatu hari, para semut bergotong royong membawa remahan kue. Saat hendak kembali, ternyata istana mereka mengalami serangan dari bangsa belalang. Bangsa semut hitam berkumpul untuk melawan bangsa belalang. Para semut kewalahan mengalahkan kawanan belalang. Para semut hitam menggerutu dan menyalahkan semut merah sebagai pembawa sial. Dan malah pergi bukannya membantu. Para belalang membuat kesepakatan kepada bangsa semut hitam, jika tidak ingin istana hancur dan rakyat semut mati, mereka harus menjadi budak bangsa belalang, karena tidak ada pilihan lain saat itu. Ratu menerima tawaran itu untuk melindungi rakyatnya sementara waktu, sambil memikirkan cara melawan dan mengalahkan bangsa belalang. Sementara rakyat semut hitam tidak setuju dengan keputusan sang ratu, mereka lebih memilih untuk bertarung dan mengorbankan nyawanya. Namun karena itu adalah titah dari ratu mereka, mereka pun mengikuti arahan dari sang ratu. Semut merah yang sedang berkelana mencari makanan di hutan, melihat kawanan belalang yang sangat banyak menuju ke arah istananya. Kemudian semut merah mengikuti para belalang, sampai tiba di istana. Semut merah terkejut melihat bangsanya sedang melakukan kerja paksa oleh bangsa belalang. Semut merah menangis melihat keadaan bangsa semut hitam ditindas tanpa perasaan oleh bangsa belalang. Kemudian semut merah mengendap untuk menemui Ratu Semut Hitam. Saat mereka bertemu, para semut hitam yang lain malah memukul dan menyalahkan semut merah sebagai pembawa malapetaka. Namun Ratu menghentikannya dan mengatakan bahwa semua ini bukanlah kesalahan semut merah.
Ratu memberikan pilihan kepada semut merah untuk pergi menyelamatkan dirinya sendiri atau mencari cara menyelamatkan bangsanya. Semut merah yang merasa bimbang perlahan mundur dan pergi tanpa sepatah kata pun, dan sikapnya membuat rakyat semut hitam membencinya dan mengatakan pecundang kepadanya. Semut merah lari dengan sangat kencang menghindari belalang. Setelah jauh dari istananya, semut merah berjalan sambil merenung dan duduk di bawah pohon bayam. Tiba-tiba ada sekelompok kawanan semut merah yang melewatinya. Kawanan semut merah terheran mengapa ada seekor semut merah duduk sendirian tidak berkelompok. Semut merah bercerita bahwa dia dari bangsa semut hitam, namun bangsanya mengalami penjajahan oleh bangsa belalang. Mendengar cerita dari semut merah, kawanan semut merah mengajaknya untuk bertemu dengan Raja Semut Merah. Sesampai di istana bangsa semut merah menghadap Raja. Raja sangat tertarik dengan semut merah, itu merasa memiliki sebuah ikatan kuat dengannya. Semut merah menceritakan peristiwa yang dialami oleh bangsa semut hitam. Raja Semut Merah pun berjanji akan membantu bangsa semut hitam karena suatu saat bisa saja istananya yang akan menjadi target dari bangsa belalang. Sang raja segera memerintahkan rakyatnya agar berlatih taktik untuk melawan bangsa belalang dan menyelamatkan bangsa semut hitam. Semut merah segera pergi ke istana semut hitam untuk memberitahu Ratu Semut Hitam tentang rencananya dan bangsa semut merah yang akan membantunya. Saat di tengah perjalanan, semut merah melihat 2 ekor merpati yang sedang menangis meratapi anaknya yang sedang ditangkap oleh seorang pria. Kemudian semut menenangkan dan berusaha menolong anaknya. Dengan gesit, semut berjalan ke arah pria tersebut dan berjalan melalui sepatunya. Melewati celana jeans sampai di tangan kemeja pria tersebut. Kemudian semut merah menggigit tangan pria tersebut dengan sangat kencang. Pria tersebut kesakitan dan membuka genggamannya sehingga anak burung yang ditangkapnya terlepas ke udara. Merasa marah, pria tersebut hendak mencelakai semut merah. Namun dengan kecerdasannya, semut merah segera menjatuhkan dirinya dari tangan pria tersebut dan segera berlari di bawah rerumputan. Sang pria hanya bisa menjerit kesal. Setelah anaknya tertolong oleh semut merah, kedua merpati itu berterima kasih kepada semut merah dan bertanya kepada semut merah, mengapa semut merah berjalan sendirian dan berpisah dari kelompoknya. Semut merah pun menceritakan apa yang dialaminya. Kedua merpati pun memberi nasihat agar semut merah harus berhati-hati dan berharap semut merah berhasil menjalankan rencananya. Semut merah bergegas pergi dan melanjutkan perjalanannya. Sesampai di istana, semut merah semakin sedih dan bersalah dengan apa yang dialami oleh bangsa semut hitam. Semut merah mengendap bertemu Ratu Semut Hitam dan menceritakan rencananya bahwa esok pagi bangsa semut merah akan datang menolong dan melawan bangsa belalang. Ratu merasa lega dan merahasiakan rencana semut merah. Keesokan harinya, bangsa semut hitam terus melakukan pekerjaan paksa atas perintah bangsa belalang. Raja Semut Merah dan rakyatnya segera berangkat untuk melawan bangsa belalang. Sesampai di istana bangsa semut hitam, bangsa belalang tertawa dan bercerita bahwasannya mereka telah mengetahui rencananya melalui mata-mata mereka. Maka dari itu, bangsa belalang bersekutu dengan bangsa capung untuk melawan bangsa semut merah. Bangsa semut merah menjadi gentar. Namun tidak, dengan bagi bangsa semut hitam mereka mulai melawan dan peperangan pun tidak terhindarkan. Kedua bangsa semut kewalahan melawan bangsa belalang dan bangsa capung yang terbang sambil membawa kerikil untuk menghujani bangsa semut. Saat bangsa semut banyak yang terluka dan semakin banyak yang berguguran, semut merah berharap akan datang pertolongan kepada bangsanya. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar gemuruh suara kicauan burung. Suara itu semakin kencang dan mendekat. Terlihat jelas bangsa merpati dengan sigap melahap bangsa belalang dan bangsa capung. Semut merah dan kedua bangsa semut merasa senang dan tenang dengan bala bantuan yang datang menyelamatkan mereka. Bangsa belalang dan bangsa capung pun lenyap, tanpa tersisa dilahap bangsa merpati. Kemudian semut merah yang pernah menolong mereka berterima kasih kepada merpati. Merpati pun menjelaskan bahwasannya ini sebagai balas budinya atas aksi pahlawan semut merah menyelamatkan anak merpati dari tangan manusia. Mendengar kisah itu, membuat kedua bangsa semut terharu dan bangga akan keberanian semut merah. Semut hitam yang selalu merundung merasa malu dan meminta maaf kepada semut merah atas perilaku mereka selama ini. Sang Raja Semut Merah merasa heran dan bertanya kepada Ratu Semut Hitam,
Mengapa di bangsa semut hitam ada satu semut merah? Ratu Semut Hitam pun menjelaskan peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Hingga akhirnya terkuak sebuah rahasia bahwa semut merah itu adalah milik telur Ratu Semut Merah yang pernah terbawa banjir. Sampai Ratu meninggal demi menyelamatkan telurnya dan disimpan dalam sebuah remahan roti yang mengambang bersama bungkus roti tersebut. Semut merah terharu dan menangis atas cerita yang dialaminya selama ini, beserta Ratu Semut Merah. Namun Semut Merah memutuskan dan meminta izin untuk bisa tinggal di dua kerajaan sekaligus. Raja dan Ratu kedua bangsa. Semut mengizinkannya, begitu juga rakyat dari kedua bangsa tersebut. Dan cerita pun selesai.